Iya, Oh Assalamualaikum. iya Ya, deh. wah, Shalom, shalom. saya live dengan pemain bola ini. Oh gitu. Iya, Oh iya, pemain bola dadaan. iya. Habis dari mana tadi? Main Dari bola ini di mana? di Mojokerto. Jadi ada peresmian, ada jemaat yang punya usaha lapangan bola Oh, iya, dan iya. standar hampir standar FIFA ya. Tapi untuk yang junior Wow. Iya, iya, bagus iya. nih. Ko Haris perlu perlu mampir di Mojokerto tempatnya. Oh, iya, iya. Oh Main bola sama Yoel ya. iya bisa bisa. Iya, iya. Iya. Iya iya Gimana iya. kabarnya kok? Puji Tuhan baik-baik. Ko Haris gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik juga, luar biasa. Wah, mantep. Sekalipun masih pandemi seperti ini ya, kita diberi kesehatan itu kan Tuhan Yesus sangat baik bagi kita ya. Wah, amin, amin. Iya, Puji iya. Tuhan ya. Iya, iya. Ya, sebelum Iya. mulai kita doa dulu aja kok. Kok Ya, Yoel boleh aja yang kok. pimpin doa. Oh iya, siap Ko Ya. Haris. Ini Iya, sebelum doa kita juga nuansa merah putih ya, kemerdekaan ya. iya, merah Oh iya, putih. atas merah bawah putih. Tadi kan bajunya Merdeka 45 kan? Oh iya, iya. Iya. Iya, Iya. iya, iya. Oke, kita Oke. akan berdoa bersama ya. Iya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya pertemuan kami secara online tidak kebetulan. Tuhan punya rencana, Yes. Tuhan berkati Ko Haris, juga Tuhan berkati hambamu yang akan membahas tentang toxic relationship. Biarlah setiap anak muda atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini pada malam hari ini mendapatkan berkat, mendapatkan kebenaran firman Amin. Tuhan, sehingga mereka yang sedang atau baru mau menjalani relationship, mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan juga terus pimpin acara ini. Tuhan sertai sehingga sempurnakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap Amin. kami Tuhan dan para pendengar. Yes. Kami siap dan kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, Ya. sebelum sebelum masuk kok, saya ada Ya. pertanyaan nih buat Koko. Atau Boleh kuis, Ko kuis. Haris. Boleh Ko Haris. Kenapa dokter bedah kalau mau operasi mulutnya ditutup? Dokter bedah kalau mau operasi mulutnya ditutup. Ya, ya. Dokter. Kenapa ya? Ayo, kenapa Karena nih? dokter bedah kalau operasi di mulutnya ditutup. Iya, Wah nggak tahu, nyerah nyerah. nyerah, nyerah. Wah apa ini? Jawabannya Ya, apa nih? ya kalau matanya yang ditutup nanti nggak jadi operasi dong. Oh Kan harus mulutnya. iya. Jadi iya iya Nah, iya. iya, iya. Bener Kalau bener juga masalah, bener juga. iya, kalau masalah cinta, kalau ditutup matanya Iya. jadi apa? Jadi bahaya. Jadi tersesat tersesat. Jadi cinta itu buta ya. Oh iya bener. Iya, 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 iya. Iya iya. Oke, Iya kan iya. tema kita tentang Iya. relationship. Nah, Yes. kita mulai masuk tema ini. Tapi santai Iya aja, iya. tapi nanti mungkin serius juga ya. Ya, Iya. sebenarnya relationship ini kan saya belum mengalami ya. Sudah, Iya. tapi sekarang belum mengalami lagi. Ya, Wah. masa lalu lah. Curcol, Sekarang, curcol. iya. Sekarang yang masih mengalami kan Ko Yoel, mau ke jenjang Ya, pernikahan juga. Sebenarnya ya, relationship ini menurut Ko Yoel bagaimana? ya. Jadi relationship kita masuk di situ ada kata relation ya. Berarti ada Yes. kata relasi. Berarti itu adalah di mana ada dua pribadi atau dua insan yang menjalani suatu hubungan relationship, gitu. Jadi Yes. uh, menurut saya adalah ketika dua orang yang berjalan bersamaan. Ya. Jadi itu relationship, ya. Berjalan bersamaan. Tetapi Ya. Tapi, harus nah, bagaimana? yang pasti, nah, Hmm. ketika mereka berjalan bersamaan, mereka harus menjadi sehati dan sepikir. Nah, itu. Jadi itu relationship. Iya, ya. Iya. Tapi ini membahasnya kan tentang pacaran. Berarti Yes. berjalan bersamaan ini harus yang pasti beda jenis kelamin. Iya, ini sudah Nah, pasti. Nggak boleh yang iya, sesama itu nggak boleh haram yang sesama. hukumnya. Ya. Nah, harus Iya. diperjelas dulu kok. Iya. Nanti kan berbahaya. Iya, benar. Ya. Iya. Sebenarnya menurut
Alkitab, Ya, relationship ini kan sejak awal Tuhan sudah berkata ya kepada Adam untuk memberikan seseorang yang menolong, yang ya, sepadan. Berarti sejak ya, awal kan Tuhan menghendaki adanya hubungan antara pria yes, dan wanita. yes. Nah, tetapi kenapa relationship ini bisa menjadi relationship yang mengarah ke hal-hal yang lain? Seperti sekarang kan kita bisa lihat juga ada LGBT juga ya. Hmm, Nah, ya, mengapa bisa seperti itu? ya. Jadi yang pertama, buat anak muda yang menyaksikan, sebenarnya dari kitab Kejadian Tuhan itu sudah ngasih kita gambaran tentang relationship itu sesuatu yang indah, Yes. sesuatu yang kudus, dan itu adalah kehendak Tuhan buat kita. Nah, makanya yang pasti kita harus tekankan lagi, saya percaya ini Iya. kebenaran yang harus disampaikan bahwa relationship itu adalah laki-laki dan perempuan. Iya. Dan laki-laki yang beneran laki-laki Iya. dan perempuan yang beneran perempuan. Karena Iya. hari ini banyak yang substitusi ya, pertukaran Iya, ya. iya. Dan saya mau kembalikan bahwa Tuhan ciptakan kita laki-laki dan perempuan, nggak ada yang setengah. Nah, Iya. yang pasti ketika Tuhan menciptakan Adam dan setelah itu ada penolong yaitu Hawa, di situ Hawa. berarti kita mesti tahu fungsinya dulu bahwa memang wanita ini penolong. Hmm. Makanya saya percaya kalau ada sebuah kalimat bahwa di balik laki-laki atau pria yang sukses ada wanita yang kuat atau wanita Kuat. yang baik, yang setia. Iya. Nah, kenapa pada akhirnya pada sekarang ini kok mulai tidak lagi sejalan seperti yang Tuhan mau? Iya. Nah, karena ketika dunia mencoba mengkontaminasi, karena kan dunia kan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh penguasa udara, yaitu Penguasa setan atau udara. Iya. iblis. Yaitu mereka mau merusak keindahan relationship ini. Keindahan suatu, istilahnya relationship ini kita sudah bicara menuju jenjang pernikahan ya. Iya. Karena Tuhan pun menggambarkan pernikahan itu sesuatu yang kudus. Karena kita semua jemaatnya ada mempelai Kristus. Yes. Nah, tetapi setan nggak suka. Makanya saya bisa katakan bahwa relationship yang kehendak Tuhan itu yang pasti yang pertama adalah sepadan. Nah, Seperti firman menarik Tuhan ini. kata sepadan. Nanti saya akan Ya. jelaskan apa itu makna sepadan. Ya, ini kan masih banyak yang bingung juga sepadan itu Iya. apa makannya sama-sama nasi goreng, ini sepadan, lebihnya sama. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, terus yang penting lagi seiman. Pasti. Nah, seiman dan yang paling penting dari seiman, karena ada yang bilang gini, aku punya pacar, sama-sama percaya Yesus ya. Tapi ternyata sesama. Nah, ini nggak boleh. Iya. Jadi selain seiman, berbeda jenis. Nah, Berbeda itu jenis, itu yang saya bisa kasih intronya ya, hari Iya, ini. ya. Oke. Berarti kalau saya nyimpulkan juga, relationship ini kan berarti kehendak Tuhan yang awal ya. Sebenarnya yang paling dikehendaki Tuhan adalah relationship. Seperti firman Tuhan kan berkata, relationship kan salib itu kan gini ya, Bu. Vertikal atau horizontal. Berarti relationship ini enggak hanya hubungan kita dengan sesama, tapi kita harus membawa hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di situ iblis yang nggak suka. Nah, akhirnya iblis itu menghancurkan relationship. Akhirnya ada dua pilihan dalam relationship. Healthy relationship sama toxic relationship. Nah, sebenarnya toxic ini maksudnya bagaimana? Nah, seperti saya punya obat ini, misal balsam. Balsam ini kan ada dosisnya ya pasti. Iya. Yang sebagai apoteker juga, obat itu kan racun juga ya. Iya. Yang saya pelajari obat itu racun. Tapi kalau sudah dipakai sesuai dengan dosis, sesuai dengan takaran, itu kan bisa menyembuhkan. Begitu juga dengan cinta, kalau pasti ada batasannya. Kalau melebihi batasan itu kan menjadi toxic relationship. Nah, sebenarnya menurut Ko Yoel itu bagaimana? Iya. Artinya sebenarnya. Toxic relationship menurut saya sangat-sangat saya akan kasih singkat pada jelas. Yaitu adalah sebuah hubungan asmara yang destruktif. Jadi ketika hubungan asmara itu sudah saling menghancurkan dan semakin jauh dari kemuliaan Allah atau kemuliaan Tuhan, itu bisa menjadi toksik. Karena racun itu kan destruktif, menghancurkan. Jadi ketika kita menjalani suatu hubungan dan kita pertama semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan tuh gak hanya kita
kadang-kadang kita pacaran sesama pelayan Tuhan pun bisa semakin jauh dari Tuhan. Iya. Ketika pacaran kita destruktif, artinya pacaran kita ya negatif, di situ terjadi sesuatu yang negatif. Jadi akan hancur, istilahnya menuju pada kehancuran. Iya. Okay. Wow. Itu pun ya sebagai kesaksian juga yang menguatkan pendengar pemuda juga. Dulu pun saya juga mengalami yang namanya toxic relationship. Oh no. Ya, sebelum benar-benar mengenal, ya memang sejak kecil Kristen, tapi sebelum mengenal Tuhan Yesus, kan kita bisa salah arti. Bisa menjadikan pasangan kita ini lebih daripada Tuhan. Nah, waktu itu saya juga menjalani pasangan seperti itu, berpacaran seperti itu. Akhirnya saya terjerumus. Yang dikatakan sama Yoel ini benar, destruktif. Bukan hanya menghancurkan diri kita, tetapi efeknya, dampaknya kepada keluarga juga. Ketika ada keluarga datang, saya lebih mementingkan pacar. Saya lebih mementingkan jalan-jalan bersama pacar daripada keluarga. Ini kan sudah mengarah ke hal yang toksik. Jadi sangat berbahaya. Bagi saya, menurut saya seperti itu. Nah, sebelum Ko Yoel mengalami jenjang yang lebih lagi nih, boleh tahu nggak? Ini pacar yang pertama dan untuk langsung menjadi istri atau bagaimana? Kalau yang pacar yang pertama enggak ya, tapi saya ada pengalaman-pengalaman, tetapi yang selalu saya istilahnya, prinsip saya dalam pacaran adalah menuju pada pernikahan. Jadi ketika nggak menemukan visi ya diselesaikan baik-baik dan tetap menjalin hubungan teman sampai hari ini. Maksudnya menjalin hubungan yang rekonsiliasi lah ya. Jadi tidak sampai terjadi permusuhan, karena saya sering temukan banyak orang sahabat jadi cinta jadi benci. Yang awalnya pamer kemesraan jadi pamer kejelekan. Nah, itu makanya ketika saya melihat yang terakhir ini, saya coba samakan visi. Oh, cocok. Ya udah, kita jalan bareng, kita doa bareng, kita minta petunjuk Tuhan, dan ya puji Tuhan, Tuhan buka jalan dan semua bisa lancar sampai hari ini gitu. Berarti itu memang jalannya Tuhan ya. Tapi kalau kita memaksakan kehendak kita kan bisa jadi ujung-ujungnya ya toksik tadi. Nah, sebagian besar anak muda ini kan pasti sukanya pamer nih. Pamer di Instagram, berduaan, foto berduaan, makan berduaan. Tapi kalau udah putus, ya seperti yang dikatakan sama Yoel, akhirnya awalnya sahabat jadi cinta jadi benci. Itu kan pasti banyak yang terjadi. Nah, bagaimana? Ini kan sudah memasuki yang namanya relationship yang sudah nggak benar juga ya. Seharusnya kan kita bisa tetap menjadi sahabat, menjadi teman lah setidaknya. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Mengarah ke arah yang toksik seperti itu. Ya, itu tadi yang tadi saya sampaikan, karena ketika toxic relationship itu kan istilahnya di situ ada, kalau istilah toksik itu kan racun, destruktif. Maka ketika istilahnya itu ketika mereka sudah tidak lagi menjalin hubungan, ya di situ akhirnya bukan muncul kasih, tapi ya muncul kebencian. Akhirnya saling menjelekkan, akhirnya saling, saya cuma berpikir gini aja, masa selama ini sudah bersama-sama terus putus, kok langsung jelek-jelekin kan? Kalau bahasa Mandarinnya nggak cengli ya, bocengli. Ya itu tadi. Buat status. Karena, nah, terus habis itu nanti backgroundnya WA-nya foto prospeknya hitam ya kan, atau avatar doang. Terus story-nya hitam sama nyetel musik gitu ya. Nyetel lagu galau. Nah itu dia. Itu kurang dewasa sih bagi saya. Karena ini mungkin saya OT dikit ya, Ko Haris ya. Karena bagi saya sekarang sosial media itu menjadi standar kehidupan orang. Contoh contoh. Saya nggak terlalu mau banyak, sebenarnya saya nggak terlalu mau banyak mengumbar kemesraan sama tunangan saya. Makanya jarang sekali saya upload. Padahal tiap hari saya bermesraan. Maksudnya saya istilahnya pergi berdua.
Oh, nggak pergi sih maksudnya karena ini masih pandemi ya. Iya. Masih pandemi. Ini ini mau bikin Koharis ngiler ya. Jadi Wah. jadi saya bermesraan ya, saya chatting, saya berkomunikasi. Menurut saya privasi saya tidak perlu tampilkan di sosial media karena itu sesuatu yang privasi. Cuman memang kalau waktu event-event seperti ulang tahun, seperti ketika saya kemarin di endorse ya saya upload. Nah, tetapi ini yang lucu gitu ya. Makanya saya nggak mau jadikan sosial media ini standar. Contoh, ketika saya pamer foto, sebenarnya saya nggak pamer, saya hanya mau publikasi bahwa saya ini sudah sold out gitu. Sudah, ya, sudah yang punya. Sudah ada yang punya. Nah, ketika saya pasang foto katanya cie pamer terus. Nah, ketika saya sudah nggak terlalu mau pamer, yang penting orang sudah tahu saya ini sudah tunangan, saya sudah bertunangan, saya akan menikah. Terus saya nggak pernah upload tuh foto saya kan. Padahal saya sama tunangan saya banyak foto, ada kita simpen di album kita. Tapi ketika saya nggak upload, orang mulai bilang, netizen nih bilang, waduh, kok nggak pernah upload foto? Wah, jangan-jangan lah. Netizen kan maha benar. Nah, itu dia. Maha bersih juga, deterjen ya. Iya. Jadi, menurut saya balik lagi, kalau kita healthy relationship, kita nggak akan mudah tertoksik dengan netizen atau orang lain gitu. Yang tahu hanya kita dengan pasangan kita. Kayak gitu sih. Ya, oke. Wow, luar biasa. Nah, sebenarnya tanda-tanda apa sih yang menunjukkan bahwa ini adalah toxic relationship? Iya. Jadi menurut saya ya toxic relationship selain tadi saya sudah sampaikan bahwa itu hubungan yang destruktif, yang saling menghancurkan, yang perlahan tapi pasti menghancurkan. Makanya saya mau katakan ketika engkau menjalin hubungan dan engkau merasa loh kok dia ini kayaknya berubah ya, kok jadi jelek, apa maksudnya sifatnya kok kelihatan dia tidak berubah, tetapi Anda sedang mengenal dia lebih dalam. Iya. Nah, jadi saya percaya orang nggak berubah. Jadi istilahnya ketika kita pacaran ya di depan tuh topengnya doang. Makanya kalau pacaran, ketika engkau mau menuju pernikahan, tunjukkanlah dirimu apa adanya. Nah, siap nggak nerima ini apa adanya? Karena ini menuju pada pernikahan. Nah, tanda-tandanya dari toxic relationship yang pertama, menurut saya, ketika salah satu pribadi atau kedua-duanya itu pribadi yang nggak utuh. Apa maksudnya nggak utuh? Biasanya mereka pacaran hanya berkedok. Contoh nih, ketika si cewek mungkin nggak punya figur ayah yang baik, misalnya. Maka dia berharap pacarnya ini jadi ayahnya dia. Ya, bahaya itu. Bahaya. Jadi akhirnya pacarannya ini bukan pacaran, tapi ini ayah anak, ya kan? Iya. Karena dia butuh sosok ayah. Terus misalnya dia butuh sosok kakak yang nggak baik. Pacarnya dijadikan kakaknya. Padahal pasangan, relationship itu bukan soal menuntut, tetapi soal apa yang kamu rela berkorban, apa yang kamu bisa kasih sama pasanganmu. Loving is about giving, loving is about sharing, loving is about caring. Jadi loving is not about blaming. Yeah. Jadi cinta nggak soal kamu nuntut enggak, tapi cinta soal apa yang kamu bisa kasih buat pasanganmu. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, toxic relationship tandanya adalah visinya nggak jelas. Visinya nggak jelas. Maksudnya apa? Ketika ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Wah, jangan nyanyi ya, kok Haris ya. Nah, ketika ditanya, mau misalnya kita ini nakoda kapal. Makanya di situ ada kata ship. Relationship. Berarti ada sebuah perjalanan ya toh. Walaupun nggak tahu apakah ship-nya itu ya ini kita cocokologi ya. Iya. Nah, ketika cowoknya ditanya, yang mau dibawa kemana hubungan kita? Cowoknya cuma jawab, ya mengalir aja, ya jalan aja. Ya saya mau ngomong, kotoran di sungai juga mengalir mengambang nggak jelas. Iya. So, nggak ada tujuannya ya. Nggak ada tujuannya. Visi kan itu berbicara tentang tujuan kan. Apa visi dalam pacaran? Nah kalau cuma having fun doang, ya pasti nggak itu akan jadi toxic. Yes. Nah poin yang ketiga yang terakhir yang saya mau bagikan, yang sering kali terjadi toxic adalah lust is not about love,
Jadi love is not about lust. Jadi kalau kita pacaran hanya didasarkan nafsu, relation didasarkan nafsu, ya akan berujung pada dosa seksual. Iya. Jadi 3 hal itu yang mesti tanda-tandanya kalau itu toxic relationship. Toxic, ya. Yes. Nah, kan menarik ini kok. Menarik ya. Kalau ketika awal pacaran ini kan pasti menunjukkan yang manis-manis nih. Yes. Nggak mungkin nih. Pasti kan untuk menarik daya tarik lawan jenisnya kan pasti menunjukkan yang manis-manis. Nah, ini kan bisa bahaya juga. Kan apalagi kalau orang yang pintar memakai topengnya itu bertahun-tahun ya. Baru ketahuan kalau sudah beberapa tahun lagi, akhirnya membuat pasangannya ini sakit hati. Nah, ini bagaimana menurut Koko menghadapi orang yang seperti ini? Nah, makanya tadi saya katakan istilahnya seringkali ketika kita awal-awal kan kita istilahnya kelihatan kayak kita tunjukkan baiknya kita, manisnya kita, ya pasti kecap nomor 1. Makanya saya suka bilang sama anak muda ketika kita menjalin istilahnya supaya kita nggak jatuh, kita nggak ketemu dengan orang yang salah, cinta kita, model kita jangan seperti permen karet, hanya manis di awal, sepat dibuang, pahit di belakang, ya kan. Tapi cinta kita harus seperti anggur, tidak ada expirednya. Semakin lama semakin manis, semakin lama semakin mahal. Jadi semakin berkualitas. Jadi ketika kita ketemu orang, kita merasa gini loh, bagi saya tidak ada orang yang perfect, nggak ada orang yang sempurna. Tetapi dengan relationship kita saling menyempurnakan. Jadi ketika kita ketemu orang, bagi saya jangan lihat lebihnya, justru kita lihat kurangnya. Apa yang kita bisa tembel dari kurangnya? Misalnya pasangan kita ini orangnya lupaan, ya berarti kita harus jadi orang yang bisa bantu untuk ngingetin. Tapi kita juga harus ngomong, ya kamu ya jangan teledor, jangan gampang lupa. Tapi kita bukan berpikir untuk aku cari lebihnya, enggak. Justru apa yang aku bisa tembel dalam relationship. Gitu. Nah, tapi kan ini masalah juga. Ketika katanya Yoel menembel yang tadi misal lupaan, pasangannya harus mengingatkan. Nah, tapi yang masalah orang yang lupaan ini kan juga nggak mau terus-terusan. Bisa jadi orang yang lupaan ini bilang, kamu cerewet, ngerasa kayak alarm. Nah, ini kan berarti yang salah siapa? Yang harus diperbaiki ini siapa? Kan akhirnya nanti ujung-ujungnya ya jadi toksik lagi. Iya. Nah, makanya ketika kita menjalani relationship, kita perlu ada namanya dialog atau komunikasi. Kita kan pasti akan ngomong, aku maunya kamu gini, kamu maunya aku gini. Nah, misalnya si cewek ini lupaan, si cowok ini ngingetin. Nah, kalau kita ngingetin kan pasti biasanya jadi cerewet ya. Nah, biasanya kalau kita sudah menjalani relationship, kita akan punya kepekaan. Karena ada kata tak kenal maka tak sayang. Ketika kita kenal, kita makin sayang. Nah, ketika kita makin kenal, kita makin sayang. Kadang-kadang akhirnya nanti gini kok Haris, ketika kita menjalani itu kita nggak akan, mungkin di awal-awal kita akan merasa kita jadi cerewet ya, kayak jangan lupa ini gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kepekaan itu, sense itu akan bertambah dengan sendirinya. Saya kasih contoh kasus aja ya, yang pengalaman saya pribadi. Saya sama tunangan saya. Ketika kita mau makan, pasangan tunangan saya ini nggak ngomong. Tapi karena kita sudah sering bersama selama waktu yang cukup lama, saya bisa kerasa, kayaknya ada yang kurang. Mungkin dia kepingin kayak kurang asin makanannya atau kurang apa. Nah, ketika kita berjalan, saya rasa kayak itu tadi kayak akan saling melengkapi, akan saling menyempurnakan, sehingga tabrakan-tabrakan itu akan jadi minimalisir. Jadi misalnya kita udah terlalu cerewet nih, kita kan lupaan. Maka nanti kita akan memberi pengertian dan cewek itu akan mengerti, oh iya, dia harus belajar supaya jangan lupaan karena harus tanggung jawab. Bagi saya seperti itu sih. Ya, sebelum lebih lanjut ini ada pertanyaan. Langsung ada ini. Mantap. Cowok posesif itu toxic relationship atau enggak? Nah, bagi saya itu toxic sih. Kenapa toxic? Karena pernah nggak kok Haris denger cerita orang terlalu posesif sampai dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit kamu di mana? Ya, pernah. Kamu kok
kok nggak ngabari aku sih? Kamu udah nggak sayang aku ya? Waduh. Nah, bagi saya, makanya loving is about giving kan. Mencintai itu tentang kita memberi. Nah, yang saya lakukan, saya praktekkan, yang saya praktekkan adalah ketika saya memberikan kepercayaan, saya akan menerima kepercayaan. Posesif ini kan soal kepercayaan tuh, soal dikit-dikit negatif thinking, dikit-dikit ketakutan. Curiga. Nah, ketika curiga berlebihan. Nah, ketika saya memberikan kepercayaan sama tunangan saya, pertama kali yang saya lakukan, saya ngasih password Instagram saya. Supaya dia bisa ngecek DM saya, supaya dia bisa melihat aktivitas saya. Dan ketika saya kasih kepercayaan, dia akan menaruh kepercayaan dia sama saya juga. Tapi kalau kita nggak ngasih kepercayaan, kita menutupi, misalnya dia tanya, "Hei, kamu WA-mu apa? Instagram-mu apa?" Kita nggak menutupi, disitulah terjadi namanya posesif. Ketika kita nggak berani terbuka, ketika kita nggak berani ngasih kepercayaan, something wrong. Karena ketika kita sudah menjalin hubungan, relationship, kita harus put trust. Yes. Ya kan? Karena dalam trust ada as, huruf US. Iya. Nah, cocokologi ya. Iya, iya. Part 2. Ya berarti kayak kalau cowok posesif itu seperti kita sebagai satpamnya ya. Mana-mana harus lapor. Lapor 24 jam ya. Kayak di RW itu kan wajib lapor 24 jam. Iya, benar-benar. Jadi kayak satpam ya, Ko Haris ya. Iya, satpam. Kan berarti nggak baik juga. Mengarah ke hal-hal yang toksik. Nah, itu lebih lanjut. Nah, apa benar toxic relationship itu berasal dari orang yang toksik? Oke, toxic relationship sebenarnya makanya tadi saya sampaikan 3 hal di atas. Kadang-kadang orangnya nggak toksik, tapi relationship-nya yang toksik. Jadi mungkin yang bisa saya kasih contoh kita langsung ke contoh kasusnya. Orangnya nggak toksik, tapi karena relationship-nya nggak bener, jadi toksik. Nah, jadi kayak misalnya orang bener, tapi karena jalannya salah, jadi salah. Tapi kalau orangnya toksik dari awal, sudah pasti relationship-nya toksik. Nah, jadi bisa dua kemungkinan. Berarti bisa jadi dari orangnya yang memang punya karakter seperti itu ya? Atau memang ketika akibat dari pergaulannya, kan kita tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bisa jadi dari pergaulan seperti itu yang mengakibatkan toxic relationship-nya. Ya, bisa. Karena ketika kita pergaulan, bagi saya penting sekali untuk kita punya pergaulan komunitas yang sehat. Karena dengan komunitas yang sehat, kita akan diberikan sebuah pandangan yang sehat tentang relationship. Nah, kalau komunitas yang buruk, ya pasti tentang pacarannya, tentang relationship-nya pasti nggak akan baik, nggak akan healthy, pasti toxic. Iya. Oke. Nah, kalau saya menggambarkan, Bung, toxic relationship ini seperti anggap aja ini dua gelas ya. Yang satu ini gelasnya penuh, yang satu kan gelasnya kosong. Tapi ini bocor anggapannya. Berarti yang satu kan mengisi terus, akhirnya lama-lama yang satu menjadi capek. Berarti tanda-tanda kalau orang sedang menjalani toxic relationship, salah satu dari kedua belah pihak ini pasti akan lama-lama akan jadi capek. Iya. Yang pasti akan, makanya tadi yang saya sampaikan, loving is about giving, ya kan? Giving itu bukan hanya soal materi, bukan kita belikan boneka, belikan barang. Enggak. Tetapi kita memberikan waktu kita, perasaan kita, tenaga kita. Nah, kalau yang tadi perumpamaan analogi yang Ko Haris contohkan, kan hanya salah satu yang mengisi. Itu kan bocor. Akhirnya akan ada namanya. Makanya dalam relationship jenuh, terjadi bosan, dan selalu muncul istilah aku break dulu. Nah, ya kan? Nah, karena makanya kalau kita saling memberi, loving is about giving. Akhirnya kita saling butuhnya apa? Aku kasih. Aku butuhnya ini. Kamu kasih aku. Maksudnya kasih ini bukan soal barang loh ya, sekali lagi ya. Tapi kita saling melengkapi, dan akhirnya ketika kita saling melengkapi, ya kita bisa berjalan bersamaan. Tapi kalau kayak tadi posisinya pasti akan ngos-ngosan. Makanya ketika orang putus, ya ketika toxic relationship ini putus,
itu mereka bukan berhenti untuk saling menyayangi ya, tetapi mereka berhenti saling menyakiti. Nah, di banget ya. Jadi mereka bukan berhenti untuk saling menyayangi, tetapi mereka berhenti untuk saling menyakiti karena sudah toksik, sudah istilahnya OD ya, udah OD banget gitu. Iya. Akhirnya saling blokir, saling blokir, di-blok semua. Padahal nanti kalau butuh bingung. Lah bisa itu kalau dia. butuh dalam pekerjaan kan jadi bingung. Nah, ya itu masalahnya kan di situ. Iya benar. Pernah nggak Yoel menangani kasus orang-orang yang toxic relationship ini? Oh banyak sekali. Karena toxic relationship ini banyak menyerang anak muda. Karena makanya 1 Timotius 4 ayat 12 di situ kan berkata kan, janganlah engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam perbuatan, kesucian dan semuanya, ya kan? Kenapa? Karena anak muda ini kalau dalam bahasanya itu anget-anget titik-titik ayam. Nah, itu ya, anget-anget titik-titik ayam. Nanti soalnya saya takut rekaman saya dipotong nanti di kata-kata itu, wah. Anget-anget titik-titik ayam. Nah, baik. Jadi banyak anak muda itu hanya euforia. Oh, aku punya pacar nih, tak pamerin. Gitu loh. Nah, saya banyak menemukan contoh anak muda yang mereka hanya kayak, makanya cinta monyet istilahnya kan. Karena cinta monyet itu kan, monyet itu kan suka gelantungan kan. Dikit-dikit gelantung ke sana, dikit gelantung ke sini. Nah, saya banyak menemukan anak muda suka gini loh. Kalimat-kalimat autoteksnya ya. Cewek ini itu berbeda daripada yang lain. Aku ini serius cinta mati dalam hati saya. Mpret, ya kan? karena masih SMP, anaknya masih SMP. Saya sudah bilang, kamu tuh masih SMP, kamu mau pacaran itu tujuannya untuk nikah. Kamu mau nikah umur berapa? Umur 25 misalnya. Kamu umur sekarang berapa? Sudah lebih. Oh, sudah lebih. Nah, ini orang lain ya Kodis ya. Misalnya dia masih SMP. Umur SMP kan 12-13 tahun. Berarti kalau mau nikah umur 25 masih 12 tahun. Yakin kuat pacaran 12 tahun. Ya kan? Itu baru itu jadi saya harus membuka pikirannya. Kalau naksir-naksiran boleh. Nah, kalau pacaran ya jangan dulu. Karena saya banyak menemukan bahkan dalam pelayanan putus langsung, wes aku pindah gereja. Wah. Dulu waktu pacaran gimana? Sekarang setelah putus gimana? Jadi orang pasti berubah-berubah. Nah, makanya kenapa dalam pacaran bisa, makanya kok Haris ngerasa nggak ketika orang PDKT itu bisa semangat banget. Bisa kayak, karena ketika kita punya visi, kita punya goal. Contoh, kalau kita PDKT, visi goalnya kita apa? Jadi pacar. Nah, setelah jadi pacar, visi goalnya apa? Ya, nanti menikah. Lah, sekarang kalau kita masih SMA, mau nikah usia berapa? Nah, ketika pacaran tidak ada visinya nggak jelas, ya itu tadi, akhirnya jenuh, toksik akhirnya. Nah, itu sih makanya, Sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau bertanya tentang toxic relationship, silahkan di kolom komentar di bawah, biar dibantu sama Yoel yang sudah pengalaman. Kalau saya belum pengalaman, kan belum mendapatkan hasilnya. Nah, ini Yoel, kan di pelayanan juga ada yang namanya motivasi dalam melayani. Nah, terlebih motivasi dalam melayani ini motivasi yang nggak benar. Saya mau ikut pelayanan karena diajak pacar. Saya mau ikut pelayanan karena saya ingin mencari cewek. Mungkin cewek di pelayanan lebih rohani. Nah, ini apakah bisa nantinya menghasilkan, yang seperti Yoel tadi, kenapa kok bisa menghasilkan toxic relationship? Padahal kan sesama anak-anak Tuhan. Iya. Karena sesama anak Tuhan belum tentu mereka melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu masalahnya. Karena motivasinya sudah salah di awal. Mereka pelayanan dengan tujuan cari pacar. Padahal kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik termasuk jodoh kita. Amin. Karena kalau kita anak Tuhan, dan Tuhan pasti, istilahnya kan anak Tuhan, berarti Tuhan kan punya anak, maksudnya anak-anaknya gitu kan. Nah,
kita ibaratkan gini deh, kan seperti ayah dan anak. Kalau hidup kita gak bener, kalau hidup kita istilahnya gak jelas, masa mau Tuhan menyerahkan anaknya sama kita? Ya, Nggak akan bisa. Justru kita iya. siapkan diri kita menjadi anak Tuhan yang baik, maka Tuhan akan ngasih anak yang terbaik buat kita. Gitu. Ya. Jadilah yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Iya. Ya, berarti yang Ya. menyebabkan toxic relationship sesama pelayan Tuhan ya mungkin. Itu Iya. akibat dari motivasi awalnya yang kurang benar itu tadi ya. Yes, motivasinya. Yes, oke. Nah, kita masuk lebih dalam lagi kok. Iya, Di iya. Alkitab. Bagaimana Yes. dengan Simson dan Delila? Ya, saya coba bacakan dulu Iya. di Hakim-Hakim 16. Nah, Iya. itu kan kisahnya Simson ini kan ya mendapat kekuatan dari Tuhan. Tapi akhirnya dia jatuh cinta kepada Delila ya. Iya. Sampai 3 kali Delila bertanya kepada Simson, kenapa dia bisa kuat seperti itu? Kan Iya. dia tidak tergoyahkan. Awal-awal itu Iya. tidak tergoyahkan. Tetapi kenapa akhirnya ketika di ayat 15 berkatalah perempuan itu ya, Delila itu berkata, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Nah, akhirnya Simson membuka yang menjadi rahasianya. Nah, sebagai anak-anak muda yang masa-masa pacaran kan seringkali kita seperti itu. Kita membuka rahasia kita, rahasia keluarga kita yang sebelum waktunya harus kita ceritakan kepada mereka. Nah, menurut Koko, ini bagaimana? Ya, jadi yang pertama kita perlu tahu dulu background-nya Simson ya. Karena bagi saya Simson ini adalah seorang yang anak muda yang luar biasa. Yes. Karena dia disebut, sejak lahir dia disebut Nasir Allah. Iya. Jadi Nasir artinya dia adalah seorang hamba Allah yang Tuhan pilih. Dan di situ kalau kita tahu di kitab Bilangan ada juga tentang Nasir Allah, yaitu tidak boleh mabuk, tidak boleh makanan yang haram, dan tidak boleh sampai pisau cukur kena di kepalanya. Ya, jadi kekuatan dia kan rambut gondrongnya itu ya. Rambutnya. Nah, dan sebetulnya sebelum sama Delila kan si Samson sempat menikah sama gadis Timna dari Filistin. Nah, sampai akhirnya dia jatuh cinta sama si Delila. Nah, mungkin saya mau bahas dulu tentang Simson ya. Kalau kita membayangkan, bagi saya mungkin ya, tapi bisa salah. Mungkin Delila ini adalah seorang yang sangat-sangat eksotis atau sangat-sangat menarik buat Simson. Karena saya minggu lalu kita ketemu dan kita bahas laki-laki jatuhnya di 3 hal. Harta, kata, wanita. Nah, bagi saya mungkin Delila ini sangat-sangat menarik buat Simson. Sehingga dia bisa lulu lantang dan dia mau menceritakan istilahnya rahasia dapurnya atau rahasia perusahaan gitu ya. Nah, karena makanya ada sebuah quotes berkata bahwa laki-laki jatuh cinta pada pandangan dan wanita jatuh cinta pada telinganya, pendengaran. Makanya wanita suka sekali make up dan laki-laki suka belajar untuk nyepik. Nah, makanya itu kan kalau kita gombalannya kayak, oh Delila aku ini cinta banget sama kamu. Aku akan kubuktikan kalau kau boleh belah dadaku. Oh, kira-kira gitulah ya. Nah, akhirnya Simson jatuh dan ya itu dia. Akhirnya dia ceritakan rahasianya itu rambutnya, ya kan? Dipotong sampai bahkan dicungkil matanya karena dia sudah lemah. Tetapi di kisah akhir hidupnya dikatakan ada ayat yang sangat-sangat luar biasa bahwa sebelum dia mati, jadi waktu dia mati, dia membunuh orang lebih daripada saat dia hidup. Karena seluruh istananya kan dia minta sama Tuhan sekali ini saja, terakhir ya mati bersama itu, ya kan? Nah, apa implikasinya buat kehidupan kita pada saat ini? Keterbukaan itu awal pemulihan. Tetapi tidak istilahnya tidak semua harus kita ceritakan rahasia kita. Dan tidak harus kita cerita, istilahnya gini, keterbukaan itu pemulihan kalau pada orang yang tepat. Karena kalau pada orang yang tidak tepat, jatuhnya jadi gosip. Jatuhnya juga jadi istilahnya apa ya? Ya jadi cerita omongan, jadi omongan orang. Nah, makanya ketika kita pacaran, kalau kita belum yakin, ya lebih baik
jangan pernah ceritakan yang menjadi rahasia kita. Ya. Jadi kita harus benar-benar simpen, benar-benar hanya kita dan Tuhan yang tahu atau keluarga kita yang tahu. Ya, ya. Sampai benar-benar jadi istri atau suami kita. Karena kalau masih pacaran, orang bisa berubah. Ketika orang nanti malah jadi cerita dan jadi runyam semuanya. Ya, menghancurkan hidup ya. Ya. Menghancurkan hidup, benar. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan berarti Simpson ini berarti kurang hubungan yang kuat dengan Tuhan ya? Kalau bisa dibilang. Akhirnya dia lebih memutuskan, lebih mengandalkan perasaan cintanya seperti itu. Atau bagaimana menurut dia? Jadi kalau menurut saya ya, karena saya banyak menemukan sampai hari ini juga banyak pendeta yang jatuh kena, pendeta ini maksud saya laki ya, karena perempuan bisa pendeta juga kan. Banyak yang jatuh sama wanita. Nah padahal doa, misalnya pendeta tuh saya rasa doanya kenceng tiap pagi kenceng, tapi makanya jangan kita buka celah. Saya rasa Simpson ini membuka celah. Jadi dia dekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Tapi kalau contoh nih, Koharis kasarnya gini, Koharis ini contoh aja. Koharis melihat ada wanita di depan yang tidak mengenakan sehelai pakaian misalnya. Tapi Koharis tidak lari dari tempat itu, tapi Koharis, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya akhirnya lebih dalam lagi ya kan. Lebih akhirnya masuk dalam lagi. Akhirnya jatuh lebih dalam. Makanya saya rasa Simpson dekat dengan Tuhan, tapi ketika dia tahu itu ada celah, dia tidak lari dari celah itu, tetapi malah ya akhirnya jatuh, nggak bisa. Sekuat apapun kita, makanya saya suka kalimat ini. Lebih istilahnya kita bukan hanya sekedar bertobat, tetapi berbalik. Karena kalau kita hanya sekedar bertobat, kita masih di tempat yang sama. Kita ini lari di tempat. Tapi kalau kita bertobat dan berbalik, maka ya kita menuju kepada jalan yang benar gitu sih. Ya, oke. Berarti ini kisahnya seperti bertentangan dengan kisahnya Yusuf di rumah istri Potifar itu ya. Kan Yusuf berlari, menjauh. Ya, biar nggak jadi, akhirnya dia nggak jadi ke dalam hubungan yang merusakkan kehidupannya. Iya, benar. Ya. Oke. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan ketika seperti yang dikisahkan contohkan Ko Yoel tadi? Kan kita seringkali susah ya untuk keluar dari yang namanya toksik, terlebih yang negatif-negatif itu kan kita susah. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, yang paling penting bagi saya supaya tidak terjadi toxic relationship ya, karena kalau sebuah iklan berkata healthy inside, fresh outside. Nah, dari dalam keluar. Jadi dari dalam keluar. Yang pertama harus keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat. Jadi makanya setan itu selalu menghancurkan dari keluarga dulu, karena keluarga itu adalah orang dalam istilahnya. Dan kalau keluarga sudah dihancurkan, dia pribadi anak tersebut ya akan gak jelas. Dan itu makanya relationship-nya toxic karena ada figur yang hilang, ada sesuatu yang hilang, dan dia mencari di tempat yang salah. Nah, yang kedua yaitu komunitas yang sehat. Kita harus mencari pergaulan yang sehat. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus bersahabat. Pilihlah sahabat-sahabat kita. Jadi jangan takut. Saya waktu SMA, banyak teman-teman saya yang nakal. Ya saya cukup say hi aja, saya nggak mau. Karena saya tahu bahwa kalau saya dekat, saya berkumpul, saya bisa jatuh. Karena banyak orang berpikir gini, kan aku kuat, nggak apa-apa aku kumpul. Jangan coba-coba bro. Kamu kumpul, lama-lama kamu yang ketarik. Bener dah. Bener, betul. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi komunitas yang sehat, jangan takut, jangan sungkan. Waktu saya sekolah di Singapura. Singapura kan sama Indonesia sama-sama negara Asia Tenggara ya. Tetapi karena Singapura dulu jajahannya negara Inggris, jadi mereka masih banyak budaya Barat. Nah, saya suka salah satu budaya di Singapura yang saya aplikasikan sampai hari ini ketika saya sekolah saya bawa ke sini ya, yaitu adalah tidak bendol buri atau tidak ngomong di belakang.
Iya. Contoh, Nggak gosip contoh, ya. nggak gosip. Contoh, kalau di Singapura, mereka akan speak out, dia berani ngomong. Kalau itu salah, bro, kamu ini nggak bener, kamu ini gini. Tapi selesai, finish. Tapi kalau kita kan nggak, wah bro, kamu Iya. bagus bro, hebat. Tapi di belakang, Di belakang. ya, itu fakta. Jadi makanya cari komunitas yang berani ngeritik kamu di depan. Jangan cari komunitas yang hanya ngasih yang manis. Belum tentu yang manis itu sehat. Iya. Bisa diabetes Karena ya kalau manis terus. bisa diabetes. karena pare yang pahit sehat. Iya. Tapi jangan kepahitan. Jangan kepahitan. Nggak boleh. Pahit dikit-dikit boleh, tapi jangan ke sama an itu nggak boleh. Kepahitan, kekecewaan, gitu. Dan ke yang lain, kekecilan itu ya kawan. Nah, yang ketiga, ada 5 poin yang saya cepat bagikan. Yang ketiga, yaitu pergaulan yang sehat. Jadi ada komunitas, ada pergaulan. Kalau iya, komunitas itu lebih besarnya, lebih cakupan luasnya. Ya. Kalau pergaulan itu lebih kepada kayak intimasi atau intim. Karena kita bisa gaulnya sama siapa, ya itu perlu. Ya. Itu nggak masalah, karena kita cocok-cocokan sama orang, bertumbuh bersama nggak masalah. Nah itu harus gaul sama orang yang sehat. Karena gini loh, Ko Haris, kenapa penting untuk kita, saya katakan sehat. Artinya fresh. Kita ibaratkan buah, kok tahu buah apel? Kalau ada buah apel yang busuk satu, ditaruh dalam satu kotak dengan 5 buah apel yang fresh, dalam seketika 5 itu akan jadi busuk. Iya, betul. Itu sains itu menyatakan itulah, sama dengan kita. Kalau kita ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang busuk, masuk dalam komunitas, masuk dalam pergaulan, kita mesti hati-hati karena jangan sampai terkontaminasi. Ya. Nah, Oke. Nah, terus poin yang keempat, apalagi yang perlu yang sehat, yaitu pengenalan akan firman Tuhan. Nah, penting ini, penting. Penting. Makanya minggu lalu saya bilang umat Tuhan tuh binasa karena nggak mengenal Tuhan, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar kehidupan relationship, kehidupan pernikahan, kehidupan pekerjaan, semua kehidupan itu ada di Alkitab. Ya. Itu ada di Alkitab. Tapi banyak orang Kristen males baca Alkitab. Nah, jadi masalah itu. Jadi masalah. Jadi cuman maunya, biasanya orang Kristen maunya instan, cuma nyari pendeta yang tenar, padahal belum tentu pengajarannya benar. Iya. Akhirnya cuman ngikutin, ternyata salah. Memang ada yang benar, tapi ada yang nggak benar juga lah. Kalau kita baca Alkitab, itu sudah pasti mutlak kebenarannya. Jadi kita mesti kenal. Karena kalau kita tahu yang asli, pasti kita bisa bedakan yang palsu. Ya, kayak jangan gitu. suka yang instan ya. Nah, itu bahaya ya. Iya. Harus yang Mie instan aja nggak instan kok. Oh iya, mie instan aja juga harus diproses. Nah, iya. Mie goreng aja padahal nggak digoreng, ini penipuan Iya. kan. Itu kan padahal mie goreng kan mie kuah yang dikeringkan kan. Dikeringkan, ya. Nah, dan poin yang terakhir yang kelima, yaitu pengenalan akan diri sendiri. Ini penting. Iya. Kita harus tahu bahwa kita harus tahu siapa diri kita di mata Tuhan dan di mata kita sendiri. Jadi kenapa? Kalau kita nggak tahu siapa diri kita di mata Tuhan, kita nggak tahu diri kita dalam mata kita sendiri, kita akan terjebak pada toxic relationship. Kita akan mudah diracuni, kita akan mudah keracun. Kenapa? Karena saya sering menemukan paling gampang gini, Ko Haris. Orang kalau ditanyain apa kelebihanmu, kita akan sulit menjawab, benar nggak? Iya, betul. Apa ya? Tapi kalau apa kelemahanmu, seketika satu cepet bisa cepet. Padahal kita itu punya banyak kelebihan. Tapi seringkali kita lebih mudah suka sama yang jelek. Ya sama, toxic relationship lebih laris kan? Karena itu ya itu tadi. Licin kan soalnya. Iya. Iya. Ada yang menyapa. Shalom dari Shalom. Betani Yestoya Pontiana. Shalom. Shalom Pak Simon P. Wah.
Nah, saya tertarik dengan perkataannya Yoel tadi di komunitas. Iya. Nah, apakah komunitas ini bisa nantinya membuat ini bicara misal apa keluar dari topik sebentar ya. Di dalam Iya. komunitas ini apakah bisa membuat hubungan antara anggota komunitasnya ini menjadi hubungan yang toksik juga? Bisa Padahal ini aja komunitas yang sehat. komunitas sehat, komunitas anak Tuhan. Nah, tetapi kita di dalamnya akhirnya nanti membuat hubungan yang satu dengan yang lain ini akhirnya membuat hubungan yang toksik. Misal saya lebih dekat, terjadi adanya gap-gapan. Saya lebih dekat ke anak yang A. Dan ketika anak yang B datang, saya menjawabnya ini agak berbeda dengan saya menjawab dengan anak yang A. Bisa nggak terjadi seperti itu, dan bagaimana kita bisa mengatasi terjadinya gap seperti itu di dalam komunitas yang sehat ini, supaya nantinya nggak menimbulkan toxic di dalam komunitas dan akhirnya membawa ke toxic relationship itu. Nah, menurut saya komunitas yang sehat pasti pribadi-pribadinya punya pikiran yang sehat. Nah, karena ketika kan pribadi di situ kan berbeda-beda. Mungkin kalau kita sharing ke pribadi A, karena kita tahu sifat pribadi A, terus kita sharing ke pribadi B, mungkin bagi saya akan terjadi toksik ketika ya itu tadi, ketika mulai muncul pikiran negatif. Iya. Kok Haris kok beda ya? Nah itu bagi saya kalau komunitas sehat nggak akan kepikiran seperti itu, karena itu pemikiran pemecah belah menurut saya. Iya. Walaupun memang dalam aplikasinya kan yang saya sampaikan ini kan teori ya. Dalam aplikasinya seringkali itu memang ya ketika sudah mulai muncul, loh kok gini kok, nah itu memang harus diselesaikan sih supaya tidak berlanjut jadi toxic community kayak gitu sih. Iya. Nah kan kebanyakan aplikasi kenyataannya kan susah loh. Untuk membuat hal yang benar-benar sehat ini kan susah. Pasti ada iri hati, ini kan pasti muncul di dalam setiap hati anak. Terlebih ketika mungkin satu anak lebih dekat ke gembalanya, gembala komunitasnya. Nah akhirnya kan iri. Nah ini untuk menyelesaikannya yang berhak menyelesaikan ini gembalanya sendiri, ataukah bisa dibantu dengan anak-anak yang lain? Iya, yang pasti gembalanya harus turun tangan untuk memberikan pengertian. Jadi tarik ulur ya, karena jangankan kita sama orang lain ya, sama saudara kita sendiri aja kita bisa loh iri-irian. Jadi betul. Karena mungkin ya saya ambil contoh keluarga aja deh. Misalnya kita lebih dekat sama mama kita, terus adik kita, loh kok jadi waduh. Nah itu kan bisa seperti itu kan. Maka yang senior ya orang tua kita harus memberikan pengertian. Gak boleh lo punya pikiran gitu loh. Kamu ini kan dulur, harus pikiran positif. Nah bagi saya di komunitas juga harus ada. Biasanya di komunitas kan pasti ada yang petuahnya ya, atau kalau di FA kan gembala FA. Iya. Nah itu harus selalu memberikan pengertian bahwa kita semua ini saudara. Artinya ya jangan sampai ada pemikiran-pemikiran negatif, atau kalau memang ada sesuatu ya harus dibereskan secara kekeluargaan kayak gitu sih. Ya. Berarti harus cepat diselesaikan ya. Jangan sampai kita menghadapkan permasalahan itu akhirnya ya overdosis ya. Jadi membuat hal yang toksik, terus mengajarkan kepada anak-anaknya akhirnya ke toxic relationship di dunia luar sana ya. Itu kan sangat bahaya juga. Iya. Nah, ini kurang 2 menit lebih loh. Oh iya. Beberapa lagi tak terasa. Kita lanjut tambah aja ya. Ini menarik soalnya. Menarik. Iya. Sebelum yang panjang-panjang lagi, saya sempat ke pintas pernyataan ini. Ketika nembak pacar ada perkataan seperti ini. Kamu akan jadi yang pertama dan yang terakhir untukku. Nah, ini apakah awal mula bisa mengakibatkan toxic relationship itu? Akhirnya nanti ketika memang bukan jalan yang dari Tuhan, bukan jodoh yang benar-benar dari Tuhan, mengakibatkan perpecahan. Tapi orang yang berkata, kamu adalah yang pertama dan yang terakhir. Nah, ini akan menjadi akibatnya toxic gitu. Kalau menurut saya, itu lebih kepada, itu seni berkata-kata sih, Ko Haris. Jadi, ketika, itu kayak seni gombal ya. Jadi, menurut saya, jadi, kalau makanya, mudah-mudahan ini masih cukup waktu ya sebelum kita akan ke sesi selanjutnya ya. Makanya ketika saya belajar, sebenarnya cewek itu nggak butuh gombalan, misalnya nggak butuh manisnya kata-kata kita.
Iya. Tapi butuh aksi kita, butuh perbuatan kita. Ya. Jadi jangankan, jadi bukan soal kita jago berpuisi, tapi untuk kita jago beraksi sih. Jadi kalau Iya. bagi saya mau kamulah yang pertama, kamulah yang tercantik, kamulah dewa dewi ya kan, kamulah Iya, ya. ratuku. Bagi saya itu nggak ngefek kalau misalnya cowoknya nggak bisa membuktikan cintanya. Kamu mau nggak jadi pacarku? Aku akan berusaha terbaik. Udah selesai dan terbukti, maka itu lebih dari sekedar kata-kata. Gitu Ya. sih. Jadi menurut Yoel ini jangan hanya talk only, tetapi harus action. Jangan NATO ya. Bahasa singkatannya kan NATO. Jangan NATO. Iya, benar. Oke. Ya, ini kurang no 25 detik. Netizen kita kita sambung di sesi pria ya. Oke. Kita lanjut. Sebenarnya ketika ada hubungan yang toxic relationship, pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya. Ya. Apa dampaknya dari pihak yang dirugikan itu? Menurut Yoel bagaimana? Menurut saya yang pihak yang dirugikan adalah pasti rugi banyak hal ya. Rugi perasaan, rugi waktu, rugi tenaga dan sebagainya. Ya itu akhirnya menuju pada simbiosis parasitisme kan. Ya. Artinya satu diuntungkan, satu dirugikan. Makanya anak IPA benar. Anak IPA. SMA IPA kan. Iya. Jadi karena kalau bagi saya ya ini OOT dikit ya, Ko Haris. Iya. Kenapa? Shalom Ko Diki. Wah, mantap hawanya nih. Nah, kenapa kok saya suka IPA? Karena gini kok, filosofinya ya. Iya. Bagi saya, semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yes. Karena IPA itu kan soal problem solving kan. Iya. Tapi kalau IPS itu kan IPS ini kan soal kayak bisa semua jawaban nggak ada salah benar. Jadi kalau saya pribadi senang IPA karena waktu itu saya berpikir saya kepingin belajar bahwa dalam dunia ini setiap masalah bersama Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Dan anak IPA pasti sukanya yang pasti-pasti ya. Yes, ya, karena ilmu pasti. Ilmu pasti. Ya, jadi itu ruginya seperti itu sih ya. Pasti sangat-sangat dirugikan dong. Ya. Ketika ada toxic relationship, seperti ketika kita keracunan makanan, keracunan obat, kan pasti ada penawarnya. Yes. Nah, ini kan pasti ada yang namanya healthy relationship ya. Ya. Nah, menurut Ko Yoel, healthy relationship yang Ko Yoel alami saat ini dengan tunangannya ingin untuk jenjang selanjutnya, selama perjalanan dari awal, bisa dikisahkan sehingga bisa menjaga hubungan ini benar-benar healthy, nggak sampai masuk ke dalam hal yang toksik itu. Ya, yang pasti ya saya sharing ya sedikit tentang cerita saya. Jadi puji Tuhan sih ketika saya memutuskan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta 2015 ya, 2015 jadi sudah 4 tahun 5 tahun. Terus 2017 akhirnya sampai sekarang saya sampai 2019 ya. 2019 saya memutuskan untuk seorang diri. Jadi saya kepengen memang sendirian karena ya itu tadi saya punya waktu dulu saya punya kelemahan, saya itu cemburuan. Saya itu orangnya cemburuan, curigaan gitu ya. Nah, saya sepanjang istilahnya selama bertahun-tahun saya sendirian, tetapi saya in a relationship with Jesus. Yes. Jadi saya kepengen intim sama Tuhan. Ya, saya kepengen dekat sama Tuhan, saya intim sama Tuhan. Dan singkat cerita, ya apalagi saya udah jadi pastor, agak sulit juga untuk kalau waktu itu agak sulit juga untuk PDKT sama cewek ya. Karena kan nggak enak, tiba-tiba DM, tiba-tiba kalian, halo, ya kenalan. Modus nanti. Modus. Nanti di screenshot, dikira, aduh, kan nggak jadi kan tuh gimana ya kan? Iya. Makanya saya cuma simple sih, saya cuma berdoa aja Tuhan, pokoknya saya mau jadi diri saya yang terbaik, karena kalau saya jadi diri saya terbaik, nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik kok. Nah itu. Nah terus singkat cerita, tahun lalu ya, saya jadi kalau ceritanya saya ini saya dicomblangin gitu, jadi ditemuin gitu sama tunangan saya gitu. Nah dicomblangin,
Terus mainlah saya itu karena saya itu udah lama nggak apa ya, udah lama istilahnya kita ini kan cowok ya, lelaki ya. Lelaki itu kan nalurinya adalah aku adalah lelaki ya kan. Ya. Entah kenapa ibarat kita ini kan singa ya, kayak war gitu ya. Kita itu saya itu selama bertahun-tahun tuh kayak kan di kerangkeng, jadi kayak udah jarang ya nggak pernah PDKT dan sebagainya. Jadi ketika saya dikenalin, saya tuh sempet kayak orang lupa gimana caranya PDKT, Haris. Jadi aduh kayak deg-degan banget gitu loh. Nah, apalagi karena saya sudah hamba Tuhan, saya sudah pastor, akhirnya saya itu sampai seminggu loh untuk saya itu berani untuk memberanikan diri untuk chatting ke anaknya. Itu doa puasa selama seminggu baru berani chatting. Tuh. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Karena saya nggak mau salah langkah, nggak mau salah orang gitu loh. Nah setelah saya chatting cocok, saya ketemu, saya datang ke rumahnya gitu, rame-rame waktu itu karena orang tuanya, jadi mertua saya ini dulu ikut papa saya ke Israel bareng gitu, tur Israel. Nah pulang dari Israel kita tuh sering ini apa namanya reunian. Nanti kapan-kapan Haris saya berdoa bisa berangkat ke Israel ya. Amin. Sekali ya. Nanti bareng rombongan kita ya. Amin. Nah, terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol kok saya itu apa ya, kita tuh kan kayak punya feeling ya, kok kayak punya sense, kok kayaknya ini orang nih cocok gitu loh, kayak connect, kok gimana ya, kok kayaknya ini orang deh, orangnya ini deh gitu. Akhirnya saya ingat banget waktu itu akhirnya ketika saya ketemu akhirnya mertua saya ngasih sinyal gitu loh, maksudnya ini serius gak sih Yoel ini gitu loh, serius gak? Akhirnya saya datang Sabtu, waktu saya ingat banget Sabtu tahun lalu saya datang, saya ajak tunangan saya ketemu sama orang tuanya, dan saya izin untuk saya ajak pelayanan. Nah, waktu pelayanan saya langsung tembak tunangan saya. Tapi tembaknya nggak ale-ale ya, nggak nggak ale, nggak. saya langsung bilang gini, aku cari calon istri, bukan cari pacar. Kamu siap nggak jadi calon istriku? Saya bilang kayak gitu, aku bilang kayak gitu tuh. Terus jawaban dia tuh membuat hati saya wow, deg gitu ya. Karena dia jawab gini, oh iya aku tak doa dulu ya. Wow. Jawabannya aja udah rohani. Karena apa? Karena seorang wanita itu berdoa syafaat buat pria, buat laki-lakinya. Nah, singkat cerita, 3 hari setelahnya, jadi waktu itu saya khotbah di Betani Manyar, di youth-nya, hari Sabtu kan. Terus 3 hari setelahnya dia jawab, ini angka-angkanya saya percaya juga kebetulan ya. 7 hari kan, penciptaan. 3 hari, 3 kan juga kebangkitan ya kan. Nah, terus hari ketiga dia bilang ini, kok aku mau. Seketika itu saya langsung izin, saya datang ke orang tuanya, ada kakek neneknya juga, saya langsung bilang, Om, Tante, saya izin untuk boleh nggak anaknya saya pinang. Nah, dan akhirnya keluarga ketemu semua, kumpul, dan ya the rest is history. Akhirnya Februari kemarin saya tunangan, dan yang membuat beberapa pengalaman menarik adalah cewek saya ini bingung gitu sama saya. Waktu tunangan saya ini bingung karena saya ini kok nggak pernah cemburuan gitu loh. Karena dia punya kumpulan tuh kayak sering ceritakan cewek-cewek biasa lah. Biasa. Hey sis ya, cewek-cewek gitu ya. Biasanya kan mereka suka, aduh cowokku ini loh, dikit-dikit aku ditelepon dikit gitu kan. Aduh cowokku ini loh cemburuan. Dia tanya, loh kok nggak cemburuan sih? Kok pacar dari temenku ini loh pada cemburuan semua. Terus saya jawab, loh yang peang ya. Layang-layang. Saya jawab, loh ngapain sih aku cemburu? Kalau aku yakin cuma aku yang bisa bahagiain kamu. Seketika dia langsung
Karena kenapa? Karena banyak orang cemburu karena mereka insecure kan. Mereka nggak yakin mereka bisa bahagia. Akhirnya mereka cemburu. Kalau aku yakin cuma aku yang jadi bahagianya dia, ngapain aku harus cemburu dengan orang lain? Tapi tetap kita harus wanti-wanti, nggak boleh pergi berdua dengan cowok lain, nggak boleh rame. Nah itu tetap kita harus jaga itu. Dan pengalaman yang terakhir yang menarik bagi saya, jadi saya kan punya, waktu itu kan saya suka sharing bahwa kalau kita mau ketemu sama jodoh, kita itu akan dipertemukan dengan yang sering kita doakan diam-diam, atau yang mendoakan kita diam-diam. Nah, terus saya tanya sama dia iseng-iseng, kok kita ini kok bisa jadian ya? Gitu. Terus dia jawab, kok tahu nggak? Aku ini kan follow Koko dari 2-3 tahun lalu. Aku ini kan sering lihat dari Instagramnya Koko, pelayanan. Aku tuh sering loh doain Koko diam-diam, kayak gitu. Dan wow, bagi saya itu so sweet ya. Nah, makanya saya mau bilang sama teman-teman yang menyaksikan, tetap percaya, lakukan yang terbaik, berdoa, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Dan bukan hanya pasangan, tapi juga calon mertua yang baik juga. Karena puji Tuhan, mertua saya juga sangat mengasihi saya, dan saya juga sangat mengasihi mertua saya. Gitu sih. Jadi kepengen ya, punya pasangan yang seperti Yoel. Pasti nanti akan Tuhan sediakan karena pokoknya kok Haris pegang aja 1 Korintus 2 ayat 9. Nanti akan ditemukan sama yang nggak pernah dipikirkan, dan Tuhan itu udah sediakan. Yes. Luar biasa, sharingnya mantap. Ada yang komen itu, sharingnya luar biasa, menarik. Nah, saya tertarik dengan perkataan Yoel tadi. Ada perasaan. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak muda ini terjebak dalam perasaan. Terjebak dalam perasaan itu sehingga mengakibatkan akhirnya nanti kita merasa, wah ini benar-benar jodoh dari Tuhan nih. Jodoh dari Tuhan beneran. Tapi kok gini? Tapi perasaan ini benar-benar kuat mengatakan bahwa ini jodoh dari Tuhan. Nah, akhirnya ketika sudah nggak sejalan, sudah nggak sevisi, dan pasangannya meminta putus, tetapi perasaan ini tetap mengatakan hal yang kuat itu. Nah, supaya anak-anak muda ini bisa mengalahkan perasaan itu dan mengetahui benar-benar ini nanti pasangan yang benar-benar dari Tuhan, bukan dari perasaan kita, ini bagaimana menurut Yoel? Pengalaman Yoel. Jadi kembali lagi, perlu saya jelaskan bahwa manusia itu hidup dengan 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh ya daging kita, jiwa itu kan perasaan, pikiran, kehendak itu ada di jiwa. Nah, seringkali, dan yang terakhir itu roh, ya. Yang terakhir itu, bentar. Sorry, sinyalnya. Ya mungkin ada yang tanya, silahkan bertanya. Oops, keluar, mungkin gangguan sinyal. Ya, silahkan yang mau bertanya, boleh bertanya tentang toxic relationship. Hari ini menarik, 1,5 jam. Iya, terkoneksi, terputus. Mohon maaf ya, aku Haris ya. Karena barusan ada notif lowbat itu loh. Iya. Tapi nutut sih, sampai nutut ya. Jadi tadi karena notif itu, jadi dia sempat keluar ke home gitu loh. Nah, kembali lagi, ada tadi 3 yang kita perlu untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Di situ roh itu untuk kita dekat sama Tuhan. Nah, seringkali jiwa ini banyak bermain. Dikit-dikit perasaanku berkata. Nah, itu akhirnya seringkali gini loh. Kadang-kadang itu bisa-bisa suara daging kita, perasaan daging kita. Seakan-akan itu dari Tuhan. Tapi nanti kalau putus katanya Tuhan sediakan yang lebih baik loh. Kok Tuhan dibuat mainan gitu. Iya. Karena bagi saya perasaan itu akan banyak salahnya. Makanya kita perlu dekat sama Tuhan untuk kita bisa peka sama maunya Tuhan gitu loh. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan, kayak gitu sih. Iya. Ya berarti untuk mengalahkan perasaan kedagingan kita kan berarti kita harus benar-benar hidup dalam roh ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Ya. Yes. Oke. Nah, yang terakhir belum kita tutup juga. Kan tadi sempat membahas juga di Kejadian 2 ayat 18, pasangan yang sepadan. Nah, kita seringkali salah artikan kata sepadan ini.
kita artikan, wah Iya. hobinya sama, suka main PUBG bareng, suka main Mobile Legends bareng, nah, suka pergi ke pantai bareng. Nah, mereka mengatakan ini yang sepadan. Tetapi arti yang sepadan sebenarnya menurut Yoel bagaimana? Ya, jadi sepadan yang saya pelajari juga itu ada di Alkitab juga. Maksudnya dari Alkitab. Jadi yang pertama sepadan itu artinya itu sepemikiran. Jadi bagaimana kan kalau dalam pertikaian itu kan dua menjadi satu tuh. Iya. Jadi artinya kita bisa nyamakan pikiran kita, satu otak. Maksudnya kita punya pikiran yang sama. Walaupun maksudnya dalam artian ya kita punya mengarah pada satu tujuan yang sama pada pernikahan pastinya, ya kan? Terus yang kedua itu sehati. Jadi bagaimana hati kita dengan hati dia sehati. Ya kan? Bisa makanya klop, kan ya? hati-hati bisa klop, melekat. Makanya kalau kisah romantis kita sama Tuhan kan melekat dengan hatimu. Nah, itu ya. Jadi bagaimana hati kita bisa intim. Terus selanjutnya sejalan. Jadi seperti kita ini makanya bergandengan tangan. Itu kan kita menuju pada suatu jalan yang sama. Nah, terus sepadan apalagi yang penting, se-intelektual. Nah ini banyak yang jarang bahas, tapi jadi karena nggak lucu kadang-kadang misalnya suaminya S3, istrinya nggak pernah sekolah misalnya. Itu akan sulit, gak gatuk gitu loh kalau bahasa Jawanya ya, gak petuk gitu loh. Karena nggak bisa. Makanya bagi saya memang se-intelektual itu penting. Ya kalau memang ya itu bisa, tapi ada case-case juga, misalnya suaminya pinter, istrinya sekolah biasa, ya itu bisa sih. Tapi maksud saya ini pada sepadannya ya, pada penekanan sepadannya itu ya se-intelektual. Dan yang terakhir finansial itu juga berpengaruh. Finansial itu berpengaruh. Jadi artinya biasanya yang kaya ya sama kaya biasanya, yang istilahnya disesuaikan lah, yang ekonomis dengan ekonomis. Tapi memang ada case khusus yang eksekutif sama ekonomis, itu juga bisa. Itu sangat-sangat mungkin. Jadi sepadan seperti itu. Go Haris. Supaya bisa bersamaan. Jadi padan. Dan yang pasti harus saling ya. Saling menolong, saling membantu, saling mendoakan. Saling mendoakan. Yang penting jangan saling membawa jauh dari Tuhan. Itu nggak boleh. Nah, itu yang nggak boleh. Oke. Yang terakhir, Yoel. Kenapa orang-orang yang sudah menjadi korban dari toxic relationship ini sulit untuk melupakan masa lalunya? Dan ia akan menjadi kekhawatiran dalam hatinya. Dia akan akhirnya untuk menjalin hubungan berpacaran lagi akhirnya takut. Ini solusi yang tepat untuk Yoel bagaimana? Ya, yang pasti ketika mereka sudah mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi kecewa mungkin bisa jadi karena ada suatu ekspektasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan realitanya. Akhirnya kecewa dan menimbulkan trauma dan akhirnya menimbulkan mungkin mereka nggak mau menjalani lagi namanya relationship. Nah, berarti bagaimana bisa untuk bisa kembali ya, yang pasti ya harus datang sama Tuhan, ya kan? Harus kembali menemukan citra diri kembali, pemulihan diri, dan setelah dirinya pulih, saya rasa mereka akan kembali kepada healthy relationship. Karena healthy relationship itu kan juga adalah istilahnya itu adalah cerminan Tuhan kita sendiri, artinya bagaimana hubungan yang kudus, hubungan yang suci. Nah itu saya rasa jadi perlu datang kepada Tuhan. Atau harus dilayani. Untuk pesan-pesannya dari Yoel buat kita-kita yang masih jomblo atau bahkan yang sedang menjalani relationship supaya benar-benar bisa sejalan di dalam healthy relationship, bukan ke toxic relationship. Pesan-pesan terakhir buat kita semua. Nah, sebelum ke pesan terakhir tadi saya ada satu yang kelupaan, tapi saya baru ingat, saya mau tambahkan soal yang sepadan, Ko Haris. Jadi, nah ini ada banyak yang sering tanya sama saya, apakah sepadan berarti juga seras atau sesuku?
Ya. Nah, bagi saya kembalikan kepada kebijakan keluarga masing-masing. Kalau keluarga membolehkan beda ras, ya nggak masalah. Kalau keluarga membolehkan beda suku, nggak masalah. Tapi kalau nggak boleh, ya hormati saja. Karena gimana keluarga ya, istilahnya kita juga harus menghormati setiap keputusan keluarga kayak gitu sih. Nah, pesan-pesan yang terakhir buat para jomblo ya. Jadi saya kasih 2 pesan. Jadi buat jomblo sama buat yang in relationship ya. Nah, kalau buat yang jomblo, jadilah yang terbaik ya. Jadilah versi terbaik dirimu, karena saya percaya Tuhan akan kasih yang terbaik ketika engkau jadi yang terbaik. Amin. Nah, buat yang in a relationship, selalu hadirkan Tuhan dalam relationshipmu ya. Istilahnya jadi ada pihak yang istilahnya Tuhan jadi pihak penengah istilahnya ya. Pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Biarkan Tuhan jadi ada di dalam relationshipmu, karena kalau bukan Tuhan, pihak ketiganya. Iya. Itu. Ya. Luar biasa malam hari ini. Ya. Sangat memberkati kita semua, banyak membuka pikiran kita semua. Sharingnya dari Yoel. Luar biasa. Ya, mungkin kita akan tutup dalam doa. Yoel lagi yang mendoakan kita semua, karena Yoel yang sudah berpasangan. Ya. Kan nggak layak saya yang belum untuk mendoakan kan nggak layak juga nih. Oke. Baik, sebelum saya doa saya juga mengucapkan terima kasih buat sama Ko Haris, perbincangan yang luar biasa. Saya terus menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Dan saya percaya juga Tuhan pakai Ko Haris untuk jadi saluran firman-Nya, saluran Injilnya, dan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan Ko Haris. Tetap setia, jeripaya Ko Haris gak akan pernah sia-sia, dan Tuhan selalu memperhitungkan. Ya, thank you, Ko. Thank you. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami dimanapun kami berada. Para pendengar pun juga Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terutama juga buat teman-teman yang sedang single dan sedang dalam relationship. Hamba mempercaya Tuhan yang sedang single, ketika mereka mau menjadi yang terbaik bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan jodoh yang terbaik. Tuhan akan membukakan jalan dan menjadikan relationship-nya indah sampai kepada tujuan daripada Tuhan. Juga buat yang dalam relationship, terus Tuhan lindungi, jagai Tuhan, biarlah mereka menjaga kekudusan, kesucian, sehingga relationship mereka mencerminkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami, juga Ko Haris. Tuhan terus pakai dengan secara luar biasa, heran dan dahsyat. Juga para pendengar dimanapun berada, Tuhan lindungi, jaga, berkati, urapi. Juga hamba-Mu juga Tuhan urapi. Juga setiap kami akan beristirahat, juga Tuhan berikan kami tidur yang nyenyak. Juga kami besok akan bangun dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang sukacita juga Tuhan kami, dan kami siap menjalani hari untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Thank you Yoel. Thank you Ko Haris. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yang lebih hot lagi. Lebih hot lagi.